Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat muka Ibu ya. Oke, silakan dibuka ininya kameranya. Oke, baik, hari ini kita akan masuk kuliah minggu kedua. Silakan. Sudah hadir semuanya? Azriel? Sudah, Bu. Miftahul Jannah itu belum dibuka. Aura Fatmaya belum dibuka kameranya. Ya, Bu. Oke, baik, kita mulai lagi kuliah minggu kedua. Hari ini tugasnya adalah vaksin influenza. Sudah dibaca tadi teori tentang vaksin influenza. Apa tugas minggu lalu nggak Ibu suruh kumpul ya kemarin? Minggu lalu ada tugas nggak? Enggak, Bu. Cuman disuruh baca terus tanya jawab pas udah mulai Zoom ya, Bu. Oke, hari ini kita mulai dengan vaksin influenza. Siapa yang bisa menjawab apa itu influenza? Silakan. Silakan. Untuk influenza itu sendiri merupakan suatu penyakit menular, Bu, yang disebabkan oleh virus influenza itu sendiri. Dan biasanya virus itu tersebar melalui batuk, bersin, atau bisa jadi dengan bersentuhan, Bu. Maksud bersentuhan gimana? Mungkin maksudnya bisa menyebar melalui batuk dan bersin, Bu. Itu ya. Bersentuhan mungkin ya bersentuhan dengan bersinnya gitu ya. Jadi artinya dia mempengaruhi apa nih? Izin jawab, Bu. Ya, siapa? Azriel, silakan. Dia tuh mempengaruhi saluran pernafasan berarti, Bu. Ya, betul ya. Jadi yang dipengaruhinya adalah saluran pernapasan. Jadi masuk juga melalui udara ya, melalui udara. Oke. Sudah ada yang lihat sedikit tentang struktur dari virus influenza itu sendiri ada berapa macam? Izin jawab, Bu. Ya, silakan, Ditya. Virus influenza itu ada 3, ada tipe A, tipe B, sama tipe C. Kalau tipe A itu, dia itu sering menyerang manusia, tapi juga dapat menyerang hewan, menyebabkan kerusakan serius pada sistem pernafasan. Penyebab utamanya itu berupa hewan jenis unggas yang dapat menyebarkan kepada hewan lain dan kepada manusia. Di mana virus tipe A ini sering menyebabkan terjadinya wabah penyakit. Kalau tipe B itu hanya ditemukan pada manusia, kemudian tingkat bahayanya itu lebih rendah dibandingkan tipe A dan tidak menyebabkan potensi terjadinya wabah. Kalau tipe C itu merupakan virus yang paling ringan, tidak menyebabkan terjadinya potensi wabah dan hanya menyerang pada manusia. Ada yang mau menambahkan? Apakah yang keterangan Ditya tadi cukup? Ada yang mau menambahkan? Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang flu burung atau avian flu? Avian flu.
Tidak ada? Izin menjawab, Bu. Apa tuh? Dini, silakan Dini. Flu burung ini kayak penyakit infeksi disebabkan oleh virus influenza juga, Bu, tapi virus influenza yang tipe A, Bu. Dan ini ditularkan dari unggas ke manusia, Bu. Ditularkan dari unggas ke manusia. Jadi tingkat bahayanya mana di antara yang ketiga tadi? Yang di tipe A, Bu. Ya. Jadi dulu ada terjadi beberapa waktu yang lalu terjadi wabah ya, wabah flu burung. Nah, kemudian semua unggas termasuk ayam potong itu dimusnahkan ya. Dengan tujuan apa? Kenapa yang dimusnahkan tuh ayamnya bukan orangnya? Apa? Pernah dengar nggak tidak sampai 1.000-an ayam itu langsung dibakar, dikubur dan dibakar hidup-hidup? Siapa yang bisa menjelaskan kondisi pada Izin saat menjawab, terjadinya? Ya, Dia itu membunuh unggasnya itu karena untuk mempersempit penyebaran wabahnya, Bu. Karena kan flu burung itu tuh infeksinya mempersempit berasal dari kurang unggas. tepat rasanya. Bukan mempersempit istilahnya. Memperkecil atau menghilangkan dari wabahnya gitu. Bukan memperkecil, bukan menghilangkan, istilah yang tepat. Sama dengan sekarang kita ini, kita diisolasi, kita tidak PPKM, itu istilah apa sebenarnya? Mengurangi, Bu. Mencegah. Istilah yang lebih tepat. Izin jawab, Bu. Untuk Siapa memutus penyebarannya, Bu. Ilham. Untuk memutus penyebaran virusnya, Bu. Memutus ya, memutus penyebaran. Kita tidak bukan memperkecil, bukan mengurangi, diputus. Karena dia penyebaran lewat udara dan ini apakah lewat udara? Benar. Apakah dia termasuk airborne? Airborne yaitu penyakit yang disebarkan melalui udara. Apakah transmisinya airborne kah atau bagaimana? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, kalau tidak bisa, coba catat, coba cari nanti jawabannya. Nah, bagaimana kejadian jika seseorang diinfeksi oleh flu burung? Apa jenis yang mana yang sangat fatal dan terkenal? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, bagaimana kita menamai virus influenza? Ayo, itu sangat terkenal ya sebelum COVID-19 itu beberapa tahun lalu, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun yang lalu. Sangat ketakutan juga, ya. Jadi kalau satu orang aja dapat, apa yang dilakukan? Satu orang ketemu yang terinfeksi, apa yang dilakukan? Ayo, ini baru aja kejadiannya, bukan berlama-lama. Beberapa tahun belakangan. Diisolasi ya, lebih parah lagi, diisolasi, betul-betul diisolasi lebih ketat dibandingkan pada isolasi COVID-19. Saat ada yang terinfeksi. Apa ininya? Nah, sekarang kita ke strukturnya. Bagaimana menamai struktur dari virus influenza yang tipe A? Siapa yang bisa menjawab? Ini baru 6 orang nama yang Bu catat ya. Tadi Ibu sudah memberikan waktu sudah untuk belajar baca sendiri. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, karena Ibu dulu gilirannya bertanya. Izin menjawab, Bu. Sehat? Yang virus
Influenza A itu H5N1, Bu. H5N1 ya, yang paling infeksius. Fatal. Bisa tahu apa arti kepanjangan dari H5N1? Sehan bisa menyambung? Izin jawab, Bu. Silakan Arsi. Avian influenza. Oh, itu suara siapa? Suara apa tuh? Oke. Avian influenza, Bu. Ya, Yang H5N1-nya, Bu. H5N1-nya hanya apa, N-nya apa? Hanya apa, N-nya apa? Jawab, Siapa? Bu. Izin menjawab, Bu. Siapa? Afni, silakan Afni. Afnika. Ya, Bu, Afni Ramatika, Bu. Yang untuk H-nya itu hemaglutinin, sedangkan yang untuk N atau NA itu neuraminidase, Bu. Nah, hemaglutinin itu apa bagian yang di mananya? Yang untuk proteinnya, Bu. Ya, oke. Di yang letaknya di mana? Nempelnya di mana? Di permukaan apa? Permukaan. Nah, kalau gitu kita lihat struktur daripada virus. Struktur virus apa aja? Ya. Ibu beri kesempatan yang lain. Siapa yang bisa merebut? Struktur virus gimana? Virus influenza. Dia DNA apa RNA? Bisa menjawab, Bu. Virus RNA, Bu. Hah? RNA, Bu. RNA. Kemudian apa? Tadi siapa menjawab tuh? Bella. Bella. Ya, oke. Nah, apakah hanya terdiri dari ini DNA aja, RNA aja? Apakah virusnya hanya terdiri dari RNA saja kah? Nah, biasanya dia dilindungi oleh suatu selaput yang kita sebut dengan apa? Kapsidnya, Bu. Kapsid. Proteinnya, Bu. Kapsid ya. Nah, jadi yang hemaglutinin tadi di mana nempelnya? Di kapsid kah atau di RNA-nya? Izin jawab, Bu. Kapsidnya, Bu. Kapsid. Nah, neuraminidase-nya di mana? Siapa yang bisa dengan cepat memperlihatkan mau gambar, mau apa struktur virusnya? Nah, kalau saya pakai laptop, saya bisa pakai HP. Ini Bu, coba memperlihatkan struktur virus influenzanya. Jadi kita tahu persis posisinya di mana, kita tahu persis bagaimana mudahnya suatu virus itu termutasi. Nah, Ibu mau lihat itu. Bisa ada yang mau memperlihatkan H5N1-nya itu yang kayak apa? Siapa yang mau menjawab? Baru 10 orang ya, nama nih yang baru berani menjawab nih pertanyaan Ibu yang singkat-singkat. Silakan. Nah, kayak apa? Bagaimana bentuknya? Jadi di mana letak daripada si H-nya sama N-nya? Tidak ada yang tahu? Di searching aja gambarnya. Izin mencoba menjawab, Bu. Siapa tuh? Sri Wahyuni, Bu. Oh, nggak muncul ya ini saudara? Sri Wahyuni. Sri Wahyuni, oke. Sri Wahyuni. Yang
neuraminidase sama hemagglutininnya itu yang tonjolannya itu, Bu. Yang di lapisan terluar. Ya, Tonjolan yang seperti jarum. tonjolan ya, yang bulatnya itu yang mana? Bulatnya yang N-nya. Yang tangkainya? Kalau yang bulatnya itu yang hemaglutinin, kalau Hanya ya. kalau Jadi yang kayak hanya hanya itu kemudian neuraminidase. ya. Jadi dia letaknya di luar. Jadi bagian yang akan menempel dengan reseptor itu yang mana? Kalau bagian yang bagian dari virus atau bakteri itu kita sebut dengan apa? Masih ingat nggak kuliah dulu mikrobiologi? Kita sebut dengan ligan. Bagian yang menempel dengan tubuh manusia disebut dengan reseptor. Jadi mana yang ligan itu dengan reseptor mana yang menempel? H-nya atau N-nya? N-nya, Bu. Logikanya N-nya ya kan? Nah, di mana dia nempel? Di mana dia nempel? Kalau pada pernafasan di mana dia? Dia mempengaruhi saluran pernafasan itu kan panjang gitu dari hidung sampai ke tenggorokan dan langsung sampai ke paru-paru. Nah, dia mempengaruhi atau melekat di reseptor mana? Kalau tidak bisa menjawab, dicatat kemudian dijawab minggu depan atau dijadiin tugas. Kemarin bukannya seperti itu Ibu suruh kalau misalnya tidak bisa menjawab. Nah, jadi reseptor ya, reseptor. Tempat nempelnya si N-nya. Kemudian transmisinya apa saja selain tadi kita sebutkan unggas atau kelompok unggas masuk burung, apalagi yang bisa menyebarkan virus ini? Bu. Siapa? Dari Miftahul Jana, Bu. Nah, dari mana? Dari babi, Bu. Disebut dengan apa dia? H1N1. Bukan disebut apa nama ininya? Kalau dulu kan kalau untuk dari unggas disebut dengan avian flu ya, dikenal dengan avian flu atau flu burung. Kalau yang dari babi ini disebut apa dia? Titik-titik flu gitu. Flu Meksiko. Tapi bukan disebut babi flu ya, nggak disebut babi flu. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Rahmat. Swine flu. Iya, swine flu ya, terkenal dengan itu. Oke, apakah vaksin untuk influenza sekarang sudah tersedia? Cepat, silakan menjawab. Vaksin influenza sudah dijual atau sudah pernah didapatkan? Sudah, Bu. Izin menjawab, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, apa isinya? Apa kandungan dari vaksin influenza yang dibikin oleh Bio Farma itu? Aduh, yang cepat. Menjawab, Bu. Dari Ya, virus influenza yang sudah dimatikan, Bu. Hah? Dari virus yang sudah dimatikan, virus influenza. Ah, ya, itu ini. Maksud Ibu apa? Apa kandungannya? Enggak sederhana jawabannya ya. Kandungannya itu apa gitu? Reski? Mau menjawab? Ya, Bu. Kandungan dari vaksin influenza itu yang pertama ada virusnya, Bu. Terus yang kedua ada formaldehid, ada Bukan itu pertanyaan Ibu. Kandungannya tuh virusnya virus apa? Jenisnya. Vaksin seednya itu apa? Virusnya itu apa?
Izin menjawab, Bu. Ya, Feby. Ya, karena itu Bu, kalau ada dua tipe vaksin yang dikeluarkan di Indonesia. Yang pertama tuh vaksin yang dikeluarkan di Indonesia tuh ada dua tipe vaksin. Yang pertama tuh vaksin influenza trivalent sama quadrivalent. Terus kalau yang trivalent tuh mengandung dua tipe virus influenza A dan satu tipe virus influenza B. Sedangkan yang quadrivalent tuh mengandung dua tipe influenza A dan dua tipe influenza B. Virus. Ibu. Oke ya, itu pertanyaan Ibu. Jadi ada komposisi dari virus, dari vaksin itu ada 4. Tadi ada 4 serotype, ada yang 2 serotype. Artinya apa? Virus ini, apakah termasuk virus yang mudah bermutasi atau tidak? Mudah, Bu. Mudah, ya. Dia bentuk RNA, kemudian disebarkan melalui udara atau dari batuk yang masuk melalui pernafasan, termasuk ada suatu virus atau suatu penyakit yang suatu virus yang sangat mudah berubah. Influenza ini terjadi. Izin menjawab, Bu. Ya, Baby. Tahun 1918, Bu. Hah? 1918. Mana? Yang lain? 18-19, Bu. Lebih lama lagi, ya. Nah, 18 apa 17? Abad ke atau 18 sekian atau 17 sekian. Ya, jadi influenza ini udah lama sekali. Ya, dulu waktu belum ditemukan vaksin, orang mati itu juga jutaan gitu ya. Nah, yang meninggal juga jutaan karena memang tidak sangat cepat, mirip dengan dengan COVID-19, tetapi waktu itu pengetahuan tentang obat vaksin masih sangat jauh, sehingga orang juga nggak tahu ya, tiba-tiba meninggal. Jadi sebenarnya itu disebut dengan ada berapa flu yang apa yang paling terkenal? Siapa yang tahu? Izin menjawab, Bu. Iya. Inilah. Flu babi, Bu, atau swine virus. Izin menjawab, Bu. Ya, yang lain? Flu Spanyol, kemudian ada satu lagi yang masih terkenal juga. Flu Meksiko, Bu. Yang lain? Apa Meksiko terkenal? Rasanya tidak begitu terkenal ya. Flu Spanyol tahun berapa, Miftah? Izin menjawab. Dinda? Tahun 1918, Bu. Flu Hong Kong tahun berapa? Izin menjawab, Bu. Rizky? 1968, Bu. 1968. Rasa lebih jauh ya. Lebih bukan tahun 1900-an, bukan 1900-an. Lebih lama lagi. Coba saudara buka sejarah daripada. Nah, jadi dari ditakuti kan beberapa infeksi dari mikroorganisme selain bakteri ke virus adalah virus influenza. Tetapi setelah terjadi berbagai macam mutasi, daya membunuhnya itu mungkin secara teoritis kita ini lebih kurang. Nah, jadi Ibu juga pernah ditanya waktu pertanyaan dengan COVID-19, sudah sangat banyak mutasinya juga virus SARS-CoV-2 ini. Nah, menurut saudara, apakah betul nanti suatu saat COVID-19 ini pun akan menjadi suatu penyakit yang seperti influenza? Gimana menurut saudara? Dari hasil pengamatan atau apa ya, dari hasil kita kan masih dalam masa pandemi, kita bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak
yang hampir setiap hari kita terpapar dengan info berkaitan dengan pandemi COVID-19. Maupun nanti aja, boleh juga nanti kita tanya pada minggu depan. Oke, kembali kita ke vaksin ya, vaksin influenza. Bagaimana cara pembuatannya? Siapa yang bisa menjawab? Waktu tinggal 9 menit lagi. Kita manfaatkan karena kuliah kita vaksin ya, bukan tentang virusnya. Nah, vaksinnya. Kemarin kita sudah belajar belum metode pembuatan vaksin? Silakan ada yang jawab. Kemarin Ibu udah tanya belum tentang pembuatan vaksin? Metodenya. Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal menjabarkan untuk vaksin influenza ini bagaimana prosedur apa yang dipilih, metode apa yang dipilih, dan kemudian bagaimana dia diproduksi. Tadi sudah ada yang menjawab tentang zat aktifnya ya, atau seed-nya. Seed virusnya ada yang bivalen, ada yang 4 ya. Ada 4 serotype, ada yang 2 serotype. Oke, kalau tidak bisa, itu Ibu jadikan tugas, saudara mencari bagaimana memproduksi ya vaksin influenza yang keluaran daripada Bio Farma ini. Saudara cari produksinya, pembuatannya bagaimana, kemudian diambil foto kemasannya, maksudnya itu ada gambarnya, kemudian bagaimana cara pemberiannya, bagaimana cara penyimpanannya, kemudian yaitu siapa saja yang boleh disuntik oleh vaksin influenza ini, dan biasanya usia berapa yang sebaiknya mendapatkan pelayanan vaksin influenza ini, dan kemudian jika boleh itu berapa kali seharusnya diberikan, apakahnya sekali seumur hidup atau dilakukan repeat penyuntikan sekali berapa, itu ya, cari literaturnya yang baik. Caranya saudara bisa men-searching dari jurnal-jurnal yang ilmiah ya, karena kita setiap memproduksi sesuatu itu biasanya diinfokan dalam jurnal ilmiah berreputasi ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, tapi sebaiknya cari jurnal yang terbaik di dunia sehingga sudah mendapatkan info. Jadi jangan hanya ambil di searching kemudian yang Bu tanya-tanya ini kan yang kulit-kulitnya aja. Tapi pada saat saudara mencari tentang prosedur kerja, komposisi dan lainnya, saudara harus mengacu kepada jurnal ilmiah. Oke, jadi nanti tugasnya dikumpulkan, dikirim aja ke email Ibu 1 hari sebelum kita ketemu lagi minggu depan. Ada pertanyaan? Minggu depan kita akan membahas tentang COVID-19. Sebelum kita bahas, Ibu akan mengulas sedikit kuliah kita berkaitan dengan virus influenza. Ya. Jadi sebelum kita maju, Ibu akan memberikan resume terkait dengan vaksin influenza. Oke, tinggal 5 menit. Masih ada pertanyaan?
Terkait tugas, silakan. Jadi tugasnya hanya soft copy ya, saudara tidak perlu memprint, kirim aja ke email Ibu. Dan jika tugas-tugas saudara ini memuaskan bagi Ibu dan diskusi kita seperti ini memuaskan, mungkin saja kita tidak perlu mengadakan ujian ya. Jadi tidak harus ada ujian. Nggak penting, nggak perlu ujian kan, yang penting kan saudara memahami, mengerti. Makanya setiap pertanyaan, setiap pertemuan Ibu akan mencatat siapa yang aktif menjawab, yang mau menjawab, nggak apa-apa salah, namanya juga belajar kan. Tapi saudara harus berani mengemukakan pendapat, berani untuk ya kalau kita menjawab berarti kita sebelumnya juga sudah ada persiapan, ya kan, baca-baca dikit aja. Karena pertanyaannya juga kulit-kulit aja. Nanti minggu depan kita ini secara Ibu akan tayangkan slide yang cepat untuk merekam ini saja, membuat resume tentang kuliah minggu sebelumnya. Oke, karena influenza dengan COVID-19 itu sama-sama masuknya melalui pernafasan, jadi mungkin akan lebih enak pembahasannya minggu depan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Miftah. Kan virus influenza ini ada berapa hewan yang menyebabkannya gitu kan, Bu? Ada dari misalnya tadi ada dari unta, terus ada juga dari burung sama juga dari babi kan, Bu? Itu apa yang menyebabkan di burung tuh lebih lebih berbahaya gitu, Bu? Nah, makanya biasanya yang akan Ada manusia gitu, Pak? Iya, jadi itu masih diteliti sebenarnya. Setelah selain H5N1 apalagi yang dikenal? Kan hanya H5N1 kan? H1 N1, Bu. Ada H1N1. Nah, jadi dari beberapa strain itu dia memperlihatkan perbedaan satu dengan lain. Jadi yang disebut dengan lebih menginfeksi tidak menginfeksi sebenarnya hasil dari kerja hemaglutinin dan si N tadi neurominidasenya. Nah, jadi itu merupakan enzim ya, enzim, kemudian protein yang biasanya berkaitan dengan cara dia berikatan dengan reseptor kita, makanya itu pertanyaan. Jadi fatal tidaknya sesuatu yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Jadi kalau bakteri dia menghasilkan toksin istilahnya. Nah, kalau pada virus dia tidak mengeluarkan sesuatu, tapi dia mengikat bagian karena dia kan DNA atau RNA saja, caranya untuk bisa langsung memperpanjang masa hidupnya, dia menempel pada bagian tubuh manusia dan kan kemudian melakukan replikasi. Nah, jadi itu. Jadi sama dengan hampir sama dengan COVID-19, orang itu bukan meninggal karena diracuni seperti itu ya, tetapi mengalami kesulitan bernafas karena yang dipengaruhi adalah saluran pernafasan. Dengan mempengaruhi pernafasan, apa yang terjadi? Asupan oksigen yang dipengaruhi kan? Asupan oksigen yang terganggu itu akan menyebabkan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh pun terganggu. Saudara sangat tahu ya, hanya sekian detik saja otak terlambat suplai oksigen itu bisa menyebabkan kematian, ya kan? Kematian sel-sel, kematian sel otak. Nah, kalau terlambat sampai oksigennya darah ke jantung, dibawa darah oksigennya ke jantung, itu juga akan menyebabkan kematian sel jantung. Nah, jadi itulah yang menyebabkan tingkat keparahan penyakit
Makanya untuk saluran pernafasan